Di sini cukup lengkap, di mana kalau mengunjungi websitenya kita bisa ke Student Edition. Kemudian di sini ada Excel tutorial. Ini dia terkoneksi dengan bab di bukunya. Jadi nanti ada tentang bagaimana membuat frekuensi tabel, terus baca dan lain-lainnya. Sebenarnya saya juga mengambil materinya dari sini. Jadi cukup lengkap dan keunggulan lainnya adalah Excel-nya sudah ada, jadi data file spreadsheet-nya sudah ada, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan melakukan olah datanya. Jadi di sini buku link ini sudah sangat lengkap. Kemudian rekomendasi saya yang kedua adalah YouTube channel ini. Channel dari Bapak Ignatius Liang di sini untuk Excel secara umum. Jadi beliau memberikan tutorial secara free untuk Excel, misalkan tentang menggunakan if, count, dan lain-lain. Ini juga bisa jadi pelengkap untuk Excel secara umum. Kalau yang dari buku link ini untuk Excel di bidang statistika. Baik, kita mulai dulu pertemuan sesi 1. Di sini untuk keperluan materi berikutnya kita mulai dulu dari operasi dasar pada Excel. Di sini untuk aritmatika sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan itu mengikuti istilahnya mengikuti tanda yang sudah yang biasa gitu ya. Jadi kalau mau menjumlahkan sel 1 dan sel 2, kita bisa memulai dengan komen sama dengan, kemudian sel 1 kita blok, kita pencet jumlah sel 2 gitu. Atau kalau sel yang dijumlahkan itu sudah berbentuk garis atau kolom, kita bisa menggunakan sama dengan sum, kemudian kurung buka dan ngeblok semua sel yang mau dijumlahkan. Kemudian kalau pengurangan, mana dikurangi mana, tinggal pakai tanda kurang. Kemudian untuk kalian menggunakan star. Selanjutnya untuk kuadrat menggunakan pangkat 2 ini, dan pangkat n pakai tanda mouse-nya nggak kelihatan. Kalau pangkat pakai tanda ini, terus pangkat bilangannya. Di sini bilangannya tidak mesti bilangan integer, bisa juga bilangan misalkan pangkat 3 itu kita tinggal pangkat, terus sambil saya tulis ini. Kalau pangkatnya itu bukan bilangan, bisa ditulis pecahan ya, misalkan ada 2 pangkat 3 gitu. Jadi kita cara mau nulis 2 pangkat 3 di komen Excel-nya sama dengan 2 pangkat 1 dibagi 3. Ini untuk mengakali misalkan ada akal pangkat 3 dari 2. Nah di sini akal pangkat 3 dari 2 kan bentuk lainnya adalah 2 pangkat 1. Terus secara umum dia A pangkat M per N itu sama dengan akal pangkat N dari A pangkat N. Jadi kalau kita perlu bentuk ekspresi seperti ini, kita bawa ke pangkat pecahan. Di sini kita coba di Excel-nya. Di sini Excel filing 1, nama filenya. Di sini kita mulai dari sheet pertama yang namanya operasi dasar. Silakan sambil dibuka dan dicoba kalian. Misalkan salah satu sel 2-nya ini 23. Oh ya, di sini untuk mempermudah kita berkomunikasi, kita menggunakan ini ya, sistem pembacaan selnya, yaitu yang huruf dulu, kolomnya baru barisnya. Jadi misalkan nanti
Saya coba komennya penjumlahan itu, komennya adalah B, misalkan ini adalah sel B3 ya. Jadi kayak koordinat gitu. Jadi kita kalau berkomunikasi di Excel supaya spesifik bisa pakai koordinatnya. Berarti ini sel B3. Terus kalau mau dijumlahkan, kita tinggal tanda plus. Misalkan sel kedua dijumlahkan, nah ini berarti C3. Setelah ini kita bisa langsung enter. Nah, jadi sudah menghasilkan 5, yaitu penjumlahan dari sel kedua dan sel ketiga. Dari sini kalau kita sudah menggunakan rumus, misalkan sel 1 saya ubah jadi 4 gitu, itu nanti otomatis jumlahnya akan mengikuti. Jadi ini kalau misalkan datanya mau dijumlah, mau dinaikkan atau diturunkan tuh rumusnya tidak berubah. Jadi ini mau dibuat 2, ini tetap mengikuti. Dan kalau misalkan mau melakukan komen yang sama untuk baris berikutnya, maksudnya komen yang sama untuk baris keempat, itu bisa Bapak Ibu dan teman-teman ini menuju ke pojok kanan bawah. Nah nanti yang awalnya plusnya ini putih akan berubah jadi agak kurus terus hitam. Itu nanti klik kiri, ditarik ke bawah. Nah kalau ditarik ke bawah, nanti istilahnya kayak rumusnya atau kopi gitu. Yang tadi ini B3 tambah C3, kalau ditarik ke bawah itu nanti jadi B4 tambah C4. Maksudnya menggunakan 27 dengan 64. Jadi sudah beres gitu. Ya, saya rasa kalau penjumlahan tidak ada masalah berarti. Atau ada yang mungkin ya. Kemudian untuk sum yang beberapa sel itu, misalkan ini saya tambahkan sel 3 gitu. Itu bisa dengan, misalkan yang di sum itu ada 4 gitu ya. Kita kalau pakai satu-satu kayak tadi kan lama. Nah, kita bisa pakai komen sama dengan sum, kurung buka, terus melakukan blocking ke semua yang diinginkan. Nah, di sini sebetulnya ini tinggal enter sudah jadi. Nah, namun kalau kita mau lihat apa yang dipikirkan Excel, maksud dia akan mengerti komennya adalah jumlahkan mulai dari sel B3 sampai B6. Jadi dia membahasakan komen kita sebagai jumlahkan semua sel dari B3 sampai B6, dari B3 sampai B6. Dan ya, nanti di sini adalah hasilnya yaitu 80. Misal sel 2 juga ada bilangannya, itu juga bisa melakukan drag ke kanan ya, di blok terutama ditaruh di pojok kanan bawah terus di kanan kanan. Itu terus kalau pengurangan misalkan 4 dikurangi 2 tinggal minus 2 gitu. Terus perkalian 4 star sel 2 pembagian ini B3 dibagi jadi B3 dibagi C3 seperti ini. Kuadrat misalkan salah satu yang mau saya kuadratkan ini. Kalau akar kuadrat itu bisa dengan komen sama dengan SQRT square root kurung buka. Nah di sini biasanya Excel itu sudah memandu kita dengan cukup baik. Jadi setiap kali ada komen dia kasih petunjuk apa yang mesti diisi setelah tanda kurung, yaitu dia minta number. Maksudnya berarti kita inputkan yang mau di akar kuadrat. Jadi di Excel ini sudah semacam kita dipandu apa yang mesti diinputkan. Jadi ini yang harus diinputkan adalah nomornya, yaitu angkanya. Misalkan mau cari akar kuadrat sel 1. Jadi ini kita klik B3, kurung tutup, enter. Kemudian untuk akar pangkat N, misalkan akar pangkat 3 gitu. Ini pakai sama dengan 4 ini pangkat, kalau akar pangkat 3
atau mungkin kita pakai yang dua ini aja ya. Berarti ini sel C3 sama dengan sel 3 2 pangkat 1/3. Maaf, ini akar pangkat N. Ini pangkat N. Saya cut ke sini. Jadi ini kan maksudnya mau nulis 2 pangkat 1/3. Berarti komennya adalah sama dengan C3 pangkat 1/3. Kemudian kalau pangkat N, misalkan yang mau dipangkatin 4 ini mau dipangkatkan 4 misalkan, tinggal tanda ini terus 4. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mengalami kesulitan? Oke. Ya, saya rasa yang ini sudah oke. Kemudian kita bisa lanjutkan ke fungsi dasar berikutnya, yaitu if ya. Di sini untuk soal yang count dulu. Fungsi dasar yang pertama adalah count atau menghitung. Jadi dia fungsinya adalah menghitung banyaknya data numerik di area yang kita inginkan. Sebagai catatan, count ini khusus untuk data numerik, jadi yang isinya angka-angka. Nah, untuk melakukan komennya yaitu sama dengan count ini, terus kita isikan array atau ya istilahnya bagian mana aja yang mau diketahui banyak datanya. Kemudian untuk data yang non numerik itu menggunakan count A, yaitu menghitung banyaknya sel tak kosong. Jadi kalau selnya nggak kosong dia udah hitung. Perintahnya mirip, yaitu sama dengan count A dalam kurung array atau bagian yang mau diketahui banyak datanya. Kemudian kita coba di Excel-nya di sheet kedua. Ini dulu ya, misalkan mau yang count itu, atau mungkin langsung count A. Kalau count A ini nggak masalah datanya numerik atau tidak numerik. Jadi misalkan ini kita mau tahu berapa banyaknya sel tak kosong di sini misalnya. Ini bisa dengan mengetikkan count A kurung buka. Nah, di sini kita blok semua sel yang ingin diketahui jumlahnya. Ini kalau kita baca berarti menghitung semua sel tak kosong di mulai B3 sampai E6. Nah, kalau ada B3.2 E6 ini maksudnya pojok paling kirinya B3, pojok kanan bawahnya E6. Nah, di sini langsung count A memberikan hasil 13, berarti di area sini sel kosongnya ada sebanyak 13. Berarti ada 13 data ya. Atau kalau mau pakai count, ini kita coba count yang ngeblok semua. Kita coba. Nah, ya, bisa menghasilkan nilai yang sama. Berarti tidak masalah pakai count atau count A. Yang mungkin jadi masalah itu ketika dia seperti ini. Ini kan kualitatif ya, karena bukan angka ini. Di sini kalau pakai count itu tidak bisa. Jadi ini harus count di blok.
Nah, dia nggak bisa ngitung nol. Dia nggak bisa membaca kata-kata enough, good, dan very good. Jadi kalau dia kondisinya kualitatif itu pakai count A, tambahin A di sini. Nah, baru dia bisa memberikan hasil yaitu 34. Dan ini cocok sudah saya nomori dari 1 sampai 34. Jadi kalau count A ini lebih general ya untuk sel yang tidak kosong gitu. Jadi biasanya banyak terpakai kalau kita punya data mentahannya aja, bilangan-bilangan gitu, kita mau tahu oh ini sebetulnya ada berapa sih datanya gitu. Nah itu count A ini peranannya pentingnya di situ. Oh ya kalau misalkan di tengah perjalanan Bapak Ibu atau teman-teman ada masalah di komen, silakan angkat tangannya supaya saya bantu. Oke. Fungsi dasar berikutnya adalah if, yaitu operator logika. Di sini untuk if sendiri itu, jadi kita punya suatu kondisi, kemudian kondisi itu kita beri statusnya apa gitu. Nah untuk if ini kita lihat dulu dari yang paling basic yaitu if sendiri. Dia komennya cukup singkat yaitu sama dengan if. Nah kemudian setelah buka kurung itu ada condition dulu. Jadi mesti masukkan condition. Kondisi ini maksudnya kayak misal saya mau memberi status lulus atau tidaknya di suatu anggota gitu. Nah, di sini misalkan ada nilai, kolom nilai terus ini status kelulusan. Nah, di sini kan untuk kelulusan kita punya kriteria, misalkan lulus jika nilainya lebih dari 70 gitu. Nah, di sini persyaratan ini nilai lebih dari 70 ini menjadi condition di condition, kemudian titik 2 output itu statusnya. Nah, di sini outputnya ada 2. Yang pertama output jika yes memenuhi itu adalah lulus. Kita beri petik supaya Excel membaca dia sebagai kata-kata. Kemudian jika tidak memenuhi ini atau dalam artian dia kurang dari sama dengan 70 berarti misalkan kita anggap tidak lulus. Nah seperti itu. Jadi nanti kita masukkan komennya setelah if conditionnya dulu, nilainya, nanti nilai ini kita wakilkan, kita tahu selnya ini selnya sebagai wakil dari nilainya, terus lebih dari 70 ini masuk pakai angka aja, kemudian titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Nah, ini mungkin sekalian aja untuk count if, jadi if dan count bisa digabung, yaitu menghitung banyaknya sel yang memenuhi kriteria yang kita masukkan. Jadi misalkan di sini di nilai ini ada 70, 75, 60 gitu. Kemudian kita mau hitung yang nilainya lebih dari 72 gitu. Di sini kan yang lebih dari 72 hanyalah nilai kedua kan ya. Jadi nanti dia akan menghitung ini sebagai satu nilai yang melebihi 72. Nah, dia akan mengabaikan 70 dan 60. Jadi berguna kalau mau lihat di sel atau di sel ini berapa yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk komennya, ini harusnya count if, ini array-nya, bagian mana yang mau dicek, kemudian titik koma condition, kondisi apa yang mesti dipenuhi. Oke, kita coba di Excel-nya. Di sini untuk bagian if dan count if di sini ya. Yang ini
sheet kedua. Mungkin pakai if dulu ya. Nah, di sini ada kriteria lulus jika nilai lebih besar atau sama dengan 75. Kita inputkan statusnya. Jadi kan dia if kurung buka. Nah, di sini sudah dipandu juga. Yang mesti dimasukkan pertama adalah logical test atau conditionnya. Yang kedua, value if to, apa yang terjadi jika benar, dan langsung titik koma apa yang terjadi jika salah. Di sini kita mulai dengan logical test, yaitu kan nilainya mesti lebih besar dari 75. Nah, ini kita blok nilainya sel B11 itu lebih besar sama dengan 75. Terus di sini titik koma. Oh ya, di komputer Bapak Ibu sekalian sama. Ini titik koma juga atau koma? Oh, sama ya. Oke, berarti tipe Excel-nya sama. Dan di sini sebagai catatan mesti diperhatikan, kadang ada juga tipe Excel yang koma ya. Jadi ikutin aja. Dia mintanya apa kita ikutin. Biasanya kalau sudah benar, tadi kan kondisinya sudah benar itu value if to-nya ke bold ya. Jadi kalau sudah bold-nya geser dari logical ke value if to, berarti yang depan ini sudah benar. Nah di sini value if to adalah lulus, jadi kita petik ini untuk membaca dia sebagai kalimat, gitu. Kemudian ini tidak lulus. Sudah semua, cukup. Nah ini statusnya lulus. Ya, di sini ada beberapa orang yang akan diuji. Kalau satu sudah jadi, kita bisa lakukan pengkopian ke bawah untuk menentukan status dari semua peserta. Nah. Ya. Gimana, ada masalah untuk yang if ini? Baik, ini untuk count if, sekarang kita coba yang count if. Di sini untuk jumlah mahasiswa berarti bisa pakai count ya. Mungkin diberesin sekalian count dari value-value-nya. 15. Jadi ada 15 siswa di sini. Kemudian kita mau hitung jumlah yang lulus. Jumlah yang lulus berarti kan harus ada, mau menghitung sekaligus ada kriteria yaitu lulus. Berarti di sini
kita bisa gunakan count if untuk menghitung. Nah, di count if ini ada dua hal yang mesti dimasukkan. Yang pertama range-nya, dan yang kedua adalah kriterianya. Nah, di sini range-nya semua nilainya, range-nya adalah semua statusnya. Kemudian titik koma, kriterianya lulus. Jadi di sini pakai lagi. Jadi kita menghitung berapa yang ada berapa kata-kata lulus. Nah, ini ada 9. Sekali lagi, startnya dari count if, kemudian range-nya di blok semua, kemudian kriterianya yaitu titik koma lulus. Ini untuk mengecek yang lulus mungkin kita juga bisa pakai kalian kita cek dan kita beri warna yang lulus gitu misalnya. Di sini bisa dengan melakukan blocking semua status yang ini dicek, kemudian kita menggunakan conditional formatting ini. Jadi kita nanti mau memberi warna yang lulus gitu misalnya. Kemudian kita pilih equal to. Nah, equal to, terus kita di sini menuliskan mana yang mau diblok. Misalkan yang lulus mau diberi warna khusus gitu. Jadi kita ketik lulus, kemudian di sini warnanya. Nah, di sini yang default adalah warna light red ini. Kalau mau diganti bisa, misalkan mau green, ini bisa. Terus di OK. Jadi yang lulus itu diberi warna hijau. Dan kalau kita hitung manual yang lulus ada 2, 4, 6, 8, 9. Pas ya. Kemudian misalkan ini mau yang tidak lulus dikasih warna merah juga bisa. Di sini equal to tidak lulus. Misalkan warna merah tidak lulus ya. Ini bisa. Oke. Kemudian mahasiswa yang tidak lulus berjumlah. Nah, di sini mungkin tidak perlu count if lagi karena kita udah tahu totalnya, yaitu tinggal mengurangkan 15 dikurangi 9. Sama dengan 15 Juli sama B27. Nah, jadi ada 6 yang tidak lulus. Oke, sampai di sini untuk if dan count if. Nanti kita akan mengaplikasikan if dan count if pada saat kita membuat tabel kontingensi. Di sini untuk basicnya dulu. Kemudian kita move ke grafik yang pertama atau tabel pertama. Di sini dia tabel dulu ya, tabel frekuensi. Bagaimana kita membangun tabel frekuensi?
di sini kita akan membuat tabel frekuensi ya. Jadi untuk tabelnya nanti seperti ini. Nanti kita punya kumpulan angka gitu. Kita mau buat tabel, misalkan di sini nilai, di sini frekuensi gitu. Yang kita mau adalah nanti misalkan nilai 70 ada 5 orang yang dapat. Nah, kita mau memunculkan angka 5 di sini. Kemudian nilai 80 ada 10 orang yang dapat. Misalkan 90 hanya ada 2. Dan nanti kita datanya diberikan misalkan masih mentah banget cuma 70, 70, 80 dan seterusnya itu ya. Nanti kita pakai komen tertentu, yaitu nanti komennya adalah sama dengan frekuensi. Atau sebetulnya sebelum dibuat komen kita bisa sort dulu. Jadi kita sort dulu. Kita sort dari paling kecil ke paling besar. Nah ini kan misalkan angkanya masih acak-acakan begini, kita urutkan dulu biar kita juga melihatnya mudah gitu. Kemudian kalau mau dipasang filter juga boleh. Filter ini nanti tujuannya membantu seperti conditional formatting. Untuk filter bisa ini yang sort and filter terus klik filter di situ. Oke. Jadi nanti habis diurutkan baru dicari frekuensinya. Nanti komen yang akan kita pakai adalah sama dengan frekuensi. Kemudian apa yang perlu diinput? Yang pertama adalah data array-nya, yaitu keseluruhan datanya. Dalam hal ini keseluruhan datanya adalah di kolom F. Kemudian nanti yang calon tabelnya ini, bagian yang seperti nilai ini adalah di bins ini yang di kolom H. Itu kita ambil nilai-nilai yang berbeda gitu. Jadi kan misalkan satu ini berulang 2 kali, kita ambil 1 aja. Data array masuk, kemudian titik koma bins array. Bins array ini nanti kolom 1 di sini yang akan dimasukkan. Oke, mungkin kita langsung ini aja ya, dicoba. Di Excel-nya ini bagian yang kuantitatif. Jadi ini times-nya, ini sudah saya urut. Jadi kalau mau melakukan sorting, misalkan ini masih acak-acakan ya, ini contoh aja. Kita langsung pakai yang udah urut aja nanti, misalkan 2, 4, 2, 5, 3, 1 gitu. Ini mungkin saya 4 aja dulu. Kalau mau di sorting, ini kita bisa blok mereka. Kemudian ada beberapa pilihan, misalkan di data ini sort ini ya, A to Z, berarti dari kecil ke besar, dan langsung diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah kemudian kalau kita mau buat tabel frekuensi dari data ini sebenarnya datanya awalnya acak-acakan, namun sudah saya sort. Di sini kita membuat kolom pertama dulu, yaitu mengidentifikasi semua angka yang berbeda. Caranya adalah kita blok semua datanya. Kemudian ini kita mau menghapus yang double gitu istilahnya, yaitu di sini. Di bagian atas setelah diblok kita klik di sini. Remove duplicates, jadi mengedelete semua yang berulang. Jadi cuma ngambil perwakilan aja, misalkan 1 itu diambil 1 aja, terus 2, 3, 4 dan seterusnya ambil 1 aja. Nah, kalau datanya misalkan banyak kan kita nggak mungkin 1 persatu gitu ya, cari yang beda. Di sini udah dibantu oleh duplicate, remove duplicate. Tapi sorry, ini jangan langsung kita
remove di sini. Kita copy dulu untuk membuat tabel frekuensinya. Di copy ke sini. Nah, baru sini nanti yang di remove. Ini di remove, duplicate, kolom D, langsung oke ya. Nah, jadi sudah muncul semuanya yang beda. Kemudian di sini frekuensinya, Nah, oke, sekarang kita mulai dengan komen sama dengan frekuensi. Di sini supaya langsung jadi semua frekuensinya atau garis, itu kita langsung blok semuanya, blok ini, terus langsung menuju ke sini, sehingga kita bisa mengetikkan sama dengan frekuensi. Oh, di sini sudah ada dibantu frekuensi. Bisa langsung di double klik. Kemudian diminta pertama kali adalah data array. Di sini minta data array ya. Masukkan semua yang tadi keseluruhan data kita. Ada sini titik koma, kemudian bins array. Bins array itu maksudnya yang di times di tabel frekuensi yang kita inginkan. Sehingga ini bisa diblok langsung. Terus ini kolom tutup. Nah, tapi untuk mengeksekusinya di sini nggak langsung enter, tapi pakai komen ini. Ctrl Shift enter. Komennya agak beda, nggak langsung dia. Di komen Ctrl Shift enter langsung jadi frekuensi. Jadi kalau mau kita cocokkan, oke, times yang satu ada 2, benar ya, 2 ini. Kemudian times yang 2 ada 4, times yang 3 ada 3, yang 4 ada 6, terus 5 ada 3, 6 ada 2, 7 ada 1. Dan ya, kita udah jadi tabel frekuensi ini. Oh iya, gimana? Oh, frekuensinya. Oh iya, boleh. Oh, ini. Saya di kolom baru aja biar nggak perlu saya lagi. Jadi pertama kali itu kita blok semua. Kan ini ada 7 baris ya di tabel frekuensi kita, langsung blok semua. Terus lari ke yang ini atas ini untuk mengetikkan frekuensi. Di sini langsung diklik double aja. Yang pertama kali data array itu masukkan semua yang mau dihitung. Kolom B ini. Kemudian titik koma, binsnya adalah yang di tabel frekuensi. Terus kolom tutup. Terus masukkan komen Ctrl tahan, Shift tahan, baru klik enter. Oh, untuk oh,
Ini kantornya sudah. Oh, aku tadi udah ngobrol belum? Udah. Coba ya. Oh, sebentar, di blok dulu. Oh, di blok dulu. Yep, di blok dulu. Kalau soalnya dia area lawan area soalnya. Jadi harus baru naik sama dengan baik. Bisa kamu klik dulu. Blok range-nya. Terus koma, bins-nya. Tutup
Comment itu Ctrl Shift nah. Gampang. Ya mungkin yang ini agak sensitif ya, yang frekuensi ini karena ribet gitu ya, agak ribet. Nah jadi sekali lagi di blok dulu semuanya, terus sama dengan frekuensi kurung buka data awalnya, data totalnya ini di blok, terus titik koma, bins-nya, terus tutup, ctrl shift tahan, kemudian enter, udah. Oke, frekuensinya udah jadi, kemudian bisa kita kembangkan ke frekuensi relatif. Apa namanya, relatif frekuensi ya. Untuk frekuensi relatif ini adalah dia adalah perbandingan ya. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan dari tiap frekuensinya dengan totalnya. Ini kan totalnya 17. Kemudian relatif frekuensinya berarti membagi 5 dengan 17. Seperti ini. Jadi kayak proporsinya 5 dari 17. Kita kembangkan ke kolom sebelahnya, kolom F, frekuensi relatif berarti kita jumlahkan dulu total frekuensi. Pakai sama dengan sum, kurung buka, semua frekuensi di blok, kurung tutup, enter. Berarti ada 21 data. Kemudian frekuensi relatif kan tadi berarti 2 dibagi sama 21. Nah, di sini kita mesti berhati-hati. Kita kan mau pembaginya tuh pasti 21. Nah, di sini kita perlu memberi tanda dolar di E11. Jadi untuk memberi tanda dolar supaya cepat itu bisa pakai F4. Kalau di sini pakai function atau langsung F4, coba F4-nya diklik dulu, langsung keluar dolar enggak? Nah, jadi kalau di komputer PC ini langsung F4-nya jalan, tapi kalau di laptop pakai function F4, nah kan ada dolar di antara depannya E sama belakangnya E. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengunci. Jadi kita mengunci E11 dikunci, jadi walaupun nanti rumusnya di copy ke bawah, E11 tidak geser gitu. Nanti kita akan lihat bedanya diberi dolar sama tidak diberi dolar. Jadi kalau ini kita enter, kan keluar frekuensi relatifnya 0,095. Kemudian bisa kita drag ke bawah dan keluar semua ini tiap frekuensinya. Ini kalau mau di sum, relatif frekuensi harusnya 1. Sebenarnya 1 berarti udah benar. Nah, kita akan lihat kalau tanpa dolar gimana. Sama dengan E11, E4 bagi E11, tapi kita nggak pakai dolar. Yang pertama masih betul karena dia komennya E4 bagi E11, tapi waktu di drag ke bawah itu gagal karena E11-nya geser, yaitu saya pakai ini kenapa jadi gagal karena E11-nya geser jadi E12. Begitu juga dengan nanti yang bawahnya ini, yang baris ketiga E6 memang geser ya E6,
tapi pembaginya E13 kosong. Jadi Excel nggak bisa ngasih hasil. Maka dari itu dolarnya jadi penting untuk mengunci. Ini kalau kita lihat di sini pembilangnya memang turun ke E5, sudah betul E5, dan pembaginya masih E11, yaitu angka 21. Jadi jangan lupa dikunci untuk keperluan tertentu gitu. Supaya waktu di copy ke bawah nggak ada yang geser. Karena kan bahaya ya kalau misalkan seandainya di bawah 21 ini ada angka lain, misalkan kita kan bisa salah dalam relatif frekuensi. Kemudian yang biasanya juga diperlukan adalah kumulatif ya. Kumulatif itu berarti menjumlahkan sel yang dimaksud dan sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan di sini, ini saya pakai yang komen di sini dulu ya sebelum hasil. Kumulatifnya ini tetap 2 karena dia frekuensi yang pertama, sebelumnya dia nggak ada kan. Nah kemudian yang di H ini itu adalah si frekuensinya 4 ditambah sama frekuensi sebelumnya 2. Nanti hasilnya 6. Baris ketiga berarti 3 tambah 4 tambah 2. Ini 9. Atau ini sebetulnya baris ketiga adalah 3 tambah 6 ya. Ini sama dengan 3 tambah 6. Yaitu 6 itu adalah frekuensi sebelumnya dia. Nah di sini untuk kumulatif itu bisa pakai cara sum sebetulnya. Jadi sama dengan yang di sini 2. Yang di sini nggak ada perubahan ya. Sama dengan 2. Kemudian yang ini kan mau menjumlahkan 4 sama 2. Di sini bisa sama dengan 4 tambah 2. 2-nya itu punyanya kumulatif ini. Kalau tertutup ini yang 2 itu tadi di G4 ya. Kalau ini tertutup, jadi kumulatif 2 kan di G4 keluar 6. Jadi dia E5 tambah G4, kemudian ini sudah bisa, saya rasa sudah bisa langsung di-grade. Ini tanpa dolar ya, karena kita mau dia supaya menggeser gitu. Jadi yang berikutnya 9 ini kan adalah 3 tambah 6. Jadi 9 ini adalah sel E6. 9 ini kan mau menjumlahkan sel E6 3 dengan kumulatif sebelumnya 6. 9.
Jadi dia kombinasi kalau Oke, kumulatif udah. Sekarang kita bisa tabel frekuensinya dibuat grafik-grafik ya. Misalkan kita buat apa nih, diagram batang dulu, buat chart yang umum gitu. Di sini kita manfaatkan tabel frekuensi kita. Kemudian untuk bar chart kita blok semua yang dimauin, time sama frekuensi, terus kita move ke insert. Nah di insert ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita masukin grafik ya. Di sini untuk misalkan kita bingung ini mau grafik apa, kita bisa recommended charts dulu. Jadi dia memberi rekomendasi grafik-grafik apa yang cocok untuk jenis tabel sebagai berikut. Sebetulnya kalau udah hafal, dia bisa langsung memilih di sini. Tapi kalau mau lewat recommended bisa juga. Misalkan melalui recommended charts, kita klik. Nah di sini diberikan beberapa rekomendasi. Ini bisa yang diagram batang dulu. Diagram batangnya ada dua jenis, yang tegak sama yang mendatar gini. Misalkan mau buat yang tegak dulu, berarti tinggal di OK. Dan ya langsung dia keluarkan ininya, keluarkan tabelnya. Di sini kita bisa beri judul, atau kita lihat dulu ya. Ini data 1 keluar 2 kali ya, sudah betul. Frekuensi 1 adalah 2, berarti 1 adalah 1 dengan 2, 2 ada 4, 3 ada 3 dan seterusnya. Kemudian kalau mau diberi keterangan bisa juga, misalkan frekuensinya ini kita hapus, yaitu jumlah kunjungan ya. Atau bisa juga ditambahkan keterangan lainnya, misalkan di sini yang tanda plus ini, misalkan axis titles-nya bisa dikasih. Jadi x-axisnya ditulis ini kunjungan. Terus yang sumbu y-nya frekuensi ya. Kemudian kalau mau lebih lengkap lagi ada data labels. Data labels ini memberikan keterangan, oh ini pasnya di 2, ini di 3 dan seterusnya. Ini kalau karena kebetulan frekuensinya mirip-mirip ya, bulat, angkanya bulat gini, ini bisa sebetulnya
langsung kelihatan di sini 2. Tapi kalau misalkan datanya agak ruwet gitu, di sini misalkan 4 lebih sedikit, nah kita nggak tahu persis, yang orang gampang kita kasih ininya keluarannya di sini biar dia tahu nih ternyata 4,2 misalnya. Kalau ini kebetulan karena frekuensinya mirip-mirip, jadi dia ngasih ininya bertingkat juga, jadi gampang. Kemudian kalau mau chartnya yang posisi mendatar juga bisa. Kita tinggal insert terus pilih yang mendatar. Nah ini tergantung stylenya Anda. Jadi mau yang mendatar atau yang tegak. Ini juga bisa dipindah-pindah ke yang lain, misalkan ke Word atau ke PPT gitu. Ya. Terus yang lainnya bisa juga masukkan pie chart di blok dulu, insert, recommend charts. Nih, ada pie chart ini. Pie chart yang tinggal dibagi-bagi itu langsung di OK dan keluar. Sorry. Ya ini nanti dia langsung mendefault gradasi warnanya ya. Jadi yang satu ini di warna ini dan seterusnya. Jadi biar nggak bingung itu kita bisa tambahkan data label. Data label bisa diatur juga tempatnya di mana. Bisa di tengah, dalam, di inside tapi dekat lekuannya atau di outside bisa juga, dan lain-lain. Atau bisa juga dikasih persenannya di data call out. Nah, itu. Atau di sini juga bisa mengubah style dari pie chart-nya. Mau dibuat kayak gini, itu tinggal memilih di chart design-nya. Jadi tinggal disesuaikan mana yang dianggap bagus gitu. Bukan ini atau ini gitu. Bebas sih. Gitu. Nah, monggo bisa dicoba dulu. Kalau ini istilahnya Excel-nya langsung mengenerate chart-nya gitu. Bisa dipakai
Baik, saya rasa cukup untuk grafik-grafiknya. Untuk grafik lain bisa juga dikreasikan apa yang mau dimasukkan. Kemudian mungkin nanti sebagai bahan percobaan bisa juga yang kualitatif ini dibuatkan dulu frekuensinya, baru dibuatkan entah pie chart-nya atau bar chart-nya. Kemudian bisa juga dia berbentuk diagram garis ini. Bisa di Excel sheet line. Di sini ada tahun dan penjualan gitu ya. Ini bisa dibuat diagram garisnya. Caranya di blok dulu year sama salesnya. Jadi ini kita mau year sama sales 1 dulu. Makanya yang di blok year sama sales, insert recommended charts. Mungkin yang ini dulu ya, line ini. Nah ini bisa, dia langsung memberikan line-nya. Dan di tahun ke tahun dia ada gradasinya. Ini. Kemudian kalau misalkan mau membandingkan sales 1 sama sales 2 di tahun yang sama, kita juga bisa melakukan ini ya, komen untuk memproduksi diagram garis, yaitu dengan di blok semua. Nanti ini insert recommended charts. Ini kita pilih yang ini. Jadi nanti langsung ke plot sales 1 sama sales 2. Penjualan 1 dan penjualan 2 ditaruh dalam satu diagram kartesius yang sama. Di sini sales 1 diwakili oleh warna biru dan sales kedua diwakili oleh warna orange ya. Di sini bisa sekalian di plot. Nanti ini juga bisa untuk diagram batangnya juga bisa di plot secara keseluruhan. Nanti posisi panjangnya di satu tahun yang sama ada buat penjualan 1, ada buat penjualan 2. Nanti bisa dicoba secara mandiri. Kemudian untuk yang selanjutnya ini yang mungkin agak ribet, yaitu contingency table, tabel contingency. Di sini kita punya data pemain, nama pemainnya di kolom B, positionnya dan salary-nya di kolom D. Nah di sini kita mau membuat tabel contingency berdasarkan position dan gajinya. Di sini untuk tahu semua posisi yang berbeda, kita bisa copy dulu posisinya ke G misalkan. Nah, terus kita remove duplicate-nya. Di sini ya, di sini adalah semua posisi yang berbeda. Terus kita taruh di sini. Di sini kita membagi dua untuk salary-nya kita bagi dua, kelompok A dan kelompok B. Yang kita definisikan kelompok A itu adalah yang misalkan salary-nya lebih dari 30. Lebih besar sama dengan 30. Yang B yang sebaliknya, yang kurang dari 30. Ini, nah
Oke, kita mulai. Kontingensi itu kan berarti kita akan menghitung berapa orang yang memenuhi kriteria tertentu. Yaitu yang di sini mungkin saya tulis di papan yang starting picture itu. Mungkin saya ambil yang baris 1 sama kolom 1 A. A ini berarti tadi dia memenuhi lebih dari sama dengan 30 ya. Ini nanti berarti nanti kolom yang di sini sel ini adalah jumlah pemain yang posisinya ini dengan pemasukan lebih besar sama dengan 30. Ini adalah jumlah pemain yang memenuhi dua kriteria. Kriteria yang telah disebutkan yaitu starting picture dan memiliki salary lebih dari sama dengan 30. Di sini berarti kan kita hal yang kita mau lakukan adalah satu, kita menghitung pakai count. Kemudian ada if-nya ya, ada jika memenuhi posisi tertentu gitu. Oke, di sini ada kita kan satu mau menghitung, dua ada kondisinya. Jadi di sini kita pakai komen namanya count ifs, ada s-nya. S-nya ini maksudnya beberapa condition. Kalau tadi count if itu kondisinya pas satu, kalau di sini count ifs itu bisa memasukkan beberapa kondisi. Nah, beberapa kondisi itu dalam hal ini kondisinya dua, yaitu si posisinya adalah ini dan kriteria salary-nya A. Jadi kondisi pertama yaitu posisi, terus di kondisi kedua adalah kategori dari penghasilan. Oke, kita coba count-nya. Saya perbesar, mungkin saya dekatkan ke kolom C. Kita mulai dari sini, starting picture sama dengan count ifs yang ada S-nya ini. Pertama, masukkan kriteria range 1. Berarti kriteria range 1 adalah position. Berarti blok semua position. Ini. Terus kriteria apa yang mau dihitung? Kriteria starting picture. Berarti tadi starting picture ada di E8. Maaf, E8-nya ketutup. Jadi saya klik E8. E8, maaf dia ketutup ya. Jadi starting picture-nya di E8 ini tadi. Kemudian selesai kriteria 1, jadi kita akan hitung di kolom C yang tertulis starting picture. Kemudian titik koma. Kriteria kedua itu adalah gajinya. Blok lagi yang kolom gaji D. Kemudian kriterianya adalah lebih besar sama dengan 30. Lebih besar sama dengan lebih besar
sama dengan 30. Jadi kalau dibaca berarti hitung jika yang pertama positionnya itu namanya starting picture 8 dan penghasilannya melebihi lebih besar sama dengan 30. Ini kita coba enter 3. Jadi ada 3 yang starting picture dengan penghasilan lebih besar sama dengan 30. Di sini mungkin kita bisa konfirmasi dulu starting picture yang lebih besar sama dengan 30. Kita conditional formatting di sini. Sama dengan equal to starting picture. Starting picture ada, ya kalau hanya melihat starting picture ya ada 5. Tinggal kita habis itu penghasilannya blok lagi. Nah ini karena numerik, jadi kita mesti hati-hati. Yang dimauin misalkan lebih besar sama dengan 30. Ini greater than sebentar. Tadi greater than or equal nggak tersedia, berarti kita mesti atur ulang di conditional formatting, di aturan lain more rules, kemudian ini kita atur di greater than or equal, terus oke. Cell value formatnya dibagi dulu, fill biru. Sebentar ada error, mungkin ini baik. Ini mungkin di less than or equal dulu aja, atau less, yang less than aja. Jadi kita kriteria B lagi. Kriteria B kurang dari 30, warnanya kasih hijau. Terus kita cross-check starting picture yang warna hijau 1, 2. Oh ya, kalau nggak ada ya. Oh, sorry. Yang kurang dari 30 hanya ada 2. Berarti yang lebih dari 30 ada 3. Tadi kita hitung yang kurang dari sama dengan 30. Ada 2 ini ya, yang posisinya starting picture dan kurang dari sama dengan 30. Berarti sisanya 3. Nah, cocok satu ya. Ini sekali ini cocok, kita move ke bawah. Jadi kita, karena tadi starting picture-nya itu sudah di klik cell-nya. Jadi di sini kan pas count if sudah E8, berarti nanti kalau digeser ke bawah dia ikuti E9, E10 dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian untuk kriteria B itu kita tinggal mengcopy paste ini. Yang sininya di copy terus paste sini. Nah ini kan 0, nah kita edit dulu. Count if-nya di sini gerak nih D2, D26. Berarti di sini benar. Tadi kita lupa mengunci ininya. Lupa mengunci C2 sampai C26. Jadi kolom C sebagai position harus dikunci. Function F4.
Sudah dikunci. Kemudian yang ini untuk kategori B, diatur ulang dulu. C2, C26 betul, F8 ini tandanya diubah. Tes. Ini langsung pulang dari set 0. Ini di drag ke bawah. Enggak, ini kok 0 dulu. Sudah, ini kayaknya kalau 0 semua enggak. Karena kita cek dulu, mereka ada mereka ada 25, ini belum 25, masih ada yang keliru berarti. Di sini count if C2, C26, F8, oh sorry, ininya geser. Ini bukan F8 tetapi E8. Nah ini diatur dulu, E8, starting picture-nya, terus D2, D26-nya sudah. Jadi tadi maaf, dia geser. Tadi itu jadi F8, F8 tuh si 3 ini. Padahal yang kita mau starting picture itu di E8 dia ya, E8. Terus kriteria kedua kurang dari 30. Tadi bergeser ya, lupa saya ganti. Terus di drag ke bawah dan ya beres. Untuk ini ada yang masih bermasalah mungkin? Oke. C kan C kunci di mana? C kunci supaya waktu kita geser ke kolom lain C enggak? Ini kan posisinya selalu ini nanti dikunci C buat G2 enggak?
manual. Oh, keluar nih. Ini pulang dari. Jadi kan si position kunci Aku nyoba yang pistol.
Oke. Mungkin yang terakhir itu histogram ya. Di sini histogram dia minimum maksimum. Kita perlu kalau histogram itu adalah banyak kelasnya ya yang kita perlu hitung. Ini histogram kita cari dulu ada berapa datanya. Ini pakai count di blok. Ini ada 25 datanya, terus minimum. Untuk minimum bisa pakai fungsi min sama dengan min untuk mencari nilai paling kecil di suatu kumpulan angka. Di sini nilai minimumnya 13, kemudian maksimum bisa pakai sama dengan max, terus blok lagi semua yang mau dicari tahu. Oke.
maksimum value-nya 90, range berarti maksimum minimum 77. Banyaknya kelas itu kalau kita mengacu pada bukunya Lin berarti 2 pangkat K lebih besar dari N-nya 25. Pilih K yang memenuhi, K atau kecil yang memenuhi adalah 5. Jadi kita ambil aja banyak kelasnya 5. Interval kelasnya berarti range-nya dibagi 5, dibagi sama kelas, supaya bagus kita rounded misalkan tiap 20. Nanti kita buat histogramnya. Histogram kita blok semuanya, kemudian insert recommended charts. Ada di sini. Histogram tuh yang ini, yang tengah sini. Nah ini histogram. Mungkin yang ini dulu yang sederhana. Nah dia langsung memproduksi histogram. Di sini kita juga bisa mengatur banyaknya kelas itu bisa diatur dengan cara kita klik kanan di sini. Jadi klik kanannya di luar ini ya, di luar yang atau bisa di area sini misalkan itu. Terus kita pilih format chart area, di option pilih horizontal axis. Jadi kita mau ngatur garis mendatarnya, terus pilih yang gambarnya kotak ini, axis optionnya, atur jumlah bins atau jumlah persegi panjangnya. Ini misalkan mau ditambahi dari 5 juga bisa. Jadi dia ngatur ulang banyaknya 5. Kalau mau tetap 4 tapi panjang intervalnya lain, misalkan berapa 20 misalkan tadi udah 20 ya, misalkan 16 itu bisa juga. Cuman kayaknya 20 tadi udah pas. Jadi nggak ada bins yang benar-benar 0, semua paling tidak terisi. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya chartnya itu sudah ada semua. Tinggal kita nyebar ini langsung nontonnya ini. Karena sensitif karena ini di recommended chart atau yang ini yang turun yang kanan recommended chart beda. Tapi yang penting nanti laptop all chart kayak ini default ininya yang besar. Ini coba di laptop. Yang paling penting kan di laptop sendiri. Ini bisa di set. Kalau proses nah saat kedua kan pas sama ya. Kalau 35 dan 32 dan
Misalkan ini 32, tambahnya. Jadi progresnya Karena aku tadi masalah. Dan kalau dia kan bukan kalau kita yang penting kan levelnya lebih dari hasil hitungannya. Jadi apa jadi ini kayaknya nggak support. Ini kayaknya nggak ada ya. Intinya di sini nggak ada histogram ya. Dia itu mungkin agak beda. Tapi yang penting nanti kan di laptopnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Yang penting bisa ya tenang. Ya, sorry mungkin nggak bisa semuanya punya histogram di sini. Baik, saya rasa udah semua yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian saya sebelum saya tutup di sini ada tugas yang mesti dikerjakan untuk bisa mendapatkan sertifikat dari Lab IE. Tugasnya terdiri dari 2 nomor. Nanti filenya belum saya bagi. Excel training 1, tugas nomor 1 dan 2. Saya minta deadline-nya tolong bisa Sabtu pukul 18.00 WIB. Besok banget. Atau sudah disimpan UGM ya? Excel training 1. Sudah ya? Oh. Tadi sudah saya kirim. Tugas 1 pelatihan Excel ya? Udah ya? Oke, kalau udah disimpan UGM berarti bagus. Oh iya betul. Ya tugasnya nggak susah lah ya mempraktekkan semua yang kita pelajari hari ini. Disimpan UGM. Gimana? Oh pengumpulannya. Oh sorry pengumpulannya. Udah saya tanya asisten bagian. Oh iya, link presensinya belum. Untuk link presensinya HTTPS bitly. Oke aja deh. Presensi. Coba dicoba dulu Bapak Ibu teman-teman. Presensi. Ya, jadi saya setting di hari ini supaya di Sabtu ini supaya tidak mengganggu malam minggu. Dan supaya saya juga
waktu weekend bisa langsung koreksi. Saya rasa nggak terlalu susah lah ya nomor 1 nomor 2. Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa akhiri training Excel kita sesi pertama. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Mohon maaf tadi kalau misalkan ada salah kata atau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita praktekkan dan diskusikan hari ini berguna bagi kita semua. Akhir kata, selamat siang, sampai jumpa di pelatihan Excel minggu depan. Terima kasih. Untuk pengumpulannya bagaimana? Sudah lagi akan. Tunggu bentar saya tanya.